Pemirsa, Dewas KPK memutuskan menaikkan kasus dugaan pelanggaran etik Ketua Nonaktif KPK Firly Bahuri dalam sidang etik. Kita akan bahas lebih lanjut bersama mantan penyidik KPK Praswat Nugraha. Selamat sore Mas Praswat. Mbak Vera. Baik, mana Mbak? Mas Praswat, dugaan pelanggaran etik Firly yang akan disidangkan ini adalah soal pertemuan Firly dengan Syahrul Yassin Limpo sebagai pihak yang berperkara dan dugaan gaya hidup mewah atas sewa rumah Kertanegara sebesar Rp650 juta yang tidak tercantum dalam LHKPN. Nah, namun tidak ada dicantumkan spesifik terkait dengan dugaan pemerasan Firly terhadap mantan-mentan SCL. Nah, apakah Anda menangkap Dewas ini menihilkan dugaan pemerasan oleh Firly Bahuri ataukah Dewas ingin menyerahkan sepenuhnya ke Polda Metro Jaya saja sehingga tidak memasukkan dalam perkara etik? Ya, jadi ini juga jadi satu pertanyaan bagi kita semua, Mbak ya. Jadi saya pikir saya paham benar apa yang yang ada di Dewas dan perangkat-perangkatnya. Jadi nggak masuk logika jika kemudian ada perbuatan A, B, C, D, E, lalu kemudian disisihkan yang A, B, C, lalu kemudian hanya D, E gitu. Itu kan nggak logis. Jadi itu adalah satu paket perbuatannya. Kalau misalnya kita ngomong konkursus, kalau dalam hukum pidananya ya satu orang melakukan perbuatan yang beberapa perbuatan pelanggaran kode etik itu dalam waktu yang bersamaan. Jadi tidak logis saja pendekatannya hanya pertemuan misalnya. Sedangkan ada pemerasan, ada konflik of interest, ada pemberiannya, ada pemberian berkali-kali di dalam setiap pertemuan misalnya. Itu kemudian disisihkan hanya pertemuannya saja. Sementara pertemuannya saja kalau misalnya mereka ngomong oh itu kan pidananya sudah diambil oleh sudah ditangani oleh Polda Metro Jaya. Pertemuan itu sendiri di pasal 36 ayat 2 kan adalah pidana dan ancamannya 5 tahun. Jadi seharusnya kalau misalnya mau memakai standar ganda karena perbuatan pidana lalu kemudian Dewas KPK menyatakan oh perbuatan pidana kami tidak berwenang untuk memeriksanya, ya jangan diperiksa semuanya sekalian. Jadi sekalian nggak usah diperiksa sama sekali. Artinya tidak ada pelanggaran kode etik. Ini kan yang logikanya dibalik-balik. Karena perbuatan pidana itu pasti melanggar kode etik. Sedangkan perbuatan kode etik, pelanggaran kode etik belum tentu melanggar pidana. Karena ngomongin etik itu adalah patut nggak patut. Pertanyaan saya, bertemu dengan pihak berperkara patut atau tidak patut? Meminta uang dengan pihak berperkara patut atau tidak patut? Lalu kemudian bertemu sembunyi-sembunyi di tempat yang safety house yang seolah safety house padahal sebenarnya lobby house, itu patut atau tidak patut. Lalu kemudian ada setiap pertemuan misalnya ada penyerahan uang secara berkala, itu patut atau tidak patut. Nah, ini yang harusnya diuji secara material dalam sidang kode etik oleh Dewas. Oke, jadi Mas Pras, menurut Anda tidak perlu dipilah-pilah begitu ya? Mana yang menjadi fokus dan tidak jadi fokus dari Dewas? Tidak boleh, Mbak. Karena semuanya itu adalah perbuatan yang tidak patut dan itu semuanya melanggar kode etik. Gitu loh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.